Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Isi Darmawan. Akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah manajemen dan audit keamanan cyber yang diampu oleh Bapak Muhammad Faris Rudiawan STMT mengenai analisa manajemen audit kontrol TI perusahaan Kessler Zone System. Yang dimana di sini tentunya akan memberikan pemahaman mengenai audit kontrol TI. Untuk outline sendiri terbagi menjadi 7 topik, yaitu brief studi kasus, soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini untuk brief studi kasusnya mencakup deskripsi proses audit yang dimana melakukan audit kendali TI atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Sarbanes-Oxley Act 2002, yang dimana audit perlu mencakup evaluasi kontrol internal dan efektivitas operasional. Selanjutnya, penilaian risiko infrastruktur dan aplikasi mencakup di sini menilai arsitektur IT dan infrastruktur yang melibatkan berbagai platform. Selanjutnya, evaluasi risiko dan pada aplikasi yang digunakan untuk penjualan lisensi, kontrak dukungan, dan proses akuntansi. Selanjutnya, evaluasi desain kontrol dan efektivitas operasional mencakup menilai apakah kontrol yang ada sudah cukup untuk mendukung keamanan dan keakuratan laporan keuangan, serta proses yang harus dievaluasi termasuk sistem akuntansi dan sistem manajemen lisensi situs. Selanjutnya, proses yang perlu dimasukkan dalam evaluasi sistem akuntansi dan manajemen lisensi yang berjalan pada platform yang terpisah, kontrol terhadap penjualan media, lisensi, dan kontrak dukungan yang melibatkan transaksi kartu kredit. Dan yang terakhir adalah statement of applicability yang disingkat SOA. Di sini penyusunan SOA dengan merujuk pada klausul aneks A ISO 27001 tahun 2022 berdasarkan hasil audit. Di sini untuk soal nomor 1, berikan deskripsi singkat tentang proses audit yang diperlukan untuk memenuhi audit kontrol TI atas pelaporan keuangan. Di sini sebenarnya tujuan audit itu adalah mengkaji dan menilai desain dan operasional kontrol TI yang berdampak pada pelaporan keuangan. Memastikan availability, integrity, confidentiality, dan confidentiality informasi keuangan, yang dimana kerangka kerja auditnya mengacu pada COSO, Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission, yang dimana di sini mengenai akuntan, COVID 5 mengenai teknologi informasi, dan ISO 27001 tahun 2022. Di sini untuk proses auditnya itu mencakup perencanaan audit, audit planning, perencanaan risiko TI, mengelompokkan dari berbagai proses mana sih yang memiliki resiko besar, kemudian mengevaluasi desain dan efektivitas operasional kontrol, pengujian dan validasi, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut, serta peningkatan berkelanjutannya seperti apa. Untuk soal nomor 2, berdasarkan presentasi oleh Exclusive Xeon, lakukan penelitian risiko terhadap infrastruktur dan aplikasi yang mengidentifikasi proses yang perlu dimasukkan dalam audit. Nah, di sini metodologi penelitian, metodologi penilaian risikonya mengacu pada 3 tahap utama ISO 27005, yang dimana risk identification, risk analysis, dan risk evaluation. Nah, di sini dinilai nih beberapa proses-proses yang memiliki resiko tinggi. Di sini pada infrastruktur dan aplikasi ada server Linux, fungsinya menjalankan sistem akuntansi. Sistem terkaitnya yaitu pencatatan keuangan, piutang, utang, payroll, penjualan inventaris. Kemudian si server Windows, sistem manajemen lisensi situs dan kontrak support, pelaporan penjualan dan pendapatan, Minovsky Stream, di mana platform eksternal distribusi software download, yang di mana penjualan digital, pembayaran integrasi, dan penjualan bulanan. Kemudian R&D environment yang dimana ada testing multiplatform, yang dimana menggunakan Mac, Windows, Linux, dan Mobile Suite Gundam, yang dimana validasi sistem terkaitnya itu validasi sebelum rilis ke production. Dan yang kemudian ada website sales and support, di mana saluran komunikasi dengan pelanggan berupa call center dan layanan download, serta batch processing system, pemrosesan faktur, penerimaan, dan cek, di mana sistem keuangan dan pelaporan bulanan, sistem yang terkait. Di sini untuk soal nomor 2-nya, di sini dilakukan matriks penilaian risiko, yang dimana hasilnya adalah seperti ini. Server Linux memiliki dampak yaitu
salah saji laporan keuangan yang dimana kemungkinan probability-nya itu tinggi serta risikonya itu tinggi. Kemudian server Windows, ancamannya itu loss of data, kerentanannya yaitu shared physical server, lack of redundancy, yang dimana dampaknya gangguan pada pelaporan pendataan, yang dimana probability-nya itu sedang dan risikonya tinggi. Minovsky screen yaitu data breach payment fraud, yang dimana kerentanannya itu adalah external vendor tanpa salah ketat. Dampaknya itu kerugian finansial dan reputasi tentunya. Kemungkinannya itu sangat tinggi dan resikonya juga sangat tinggi. R&D environment, malware injections, search code leak, yang dimana ancamannya seperti itu. Yang kemudian kerentanannya itu adalah isolasi tidak sempurna dari production. Dampaknya produk cacat, pelanggaran cipta, yang dimana kemungkinan itu sedang dan resikonya juga sedang. Selanjutnya ada website sales and support, yang dimana ancamannya berupa DDoS attack dan phishing. Kerentanannya itu yaitu kekurangannya WAF dan monitoring real time, dampaknya itu gangguan layanan pelanggan. Kemungkinannya sangat tinggi dan risikonya sangat tinggi. Base processing yaitu delay and data loss, yang dimana kerentanannya itu error handling yang tidak optimal. Dampaknya itu laporan keuangan terlambat dan kemungkinannya sedang dan risikonya tinggi. Nah, di sini dapat dinilai untuk soal nomor 2 ini, proses-proses apa yang dimasukkan dalam proses audit, yaitu pengelolaan akses dan autentikasi. Di sini dengan audit sistem akuntansi dan server Windows mengacu pada kontrol ISO 27001 A9 mengenai akses kontrol, kemudian integrasi dan validasi data vendor eksternal screen, yang dimana mengacu pada audit SLA, inskripsi data, transaksi dan pemrosesan batch, yang mengacu pada ISO 27001 A15 supplier relationship dan manajemen. Selanjutnya ada prosedur backup dan disaster recovery, yang dimana menjamin business continuity, terutama pada base processing mengacu pada kontrol A17, informasi security aspect of business continuity. Dan selanjutnya ada keamanan aplikasi web dan infrastruktur call center, yang dimana audit terhadap proteksi DDoS, WAF, dan audit log mengacu pada ISO 27001, A13 Communication Security, dan A14 System Acquisition Development and Maintenance. Selanjutnya ada pengelolaan lingkungan pengerjaan R&D, Research and Development, yang dimana audit kontrol isolasi, environment, dan pengamanan source code seperti apa. Mengacu pada ISO 27001 A14.2 Security in Development Support Process. Dan yang terakhir adalah kontrol atas proses batch, di mana audit jadwal, error handling, dan logging pemrosesan data dapat dipantau dan dilihat serta dinilai mengacu pada ISO 27001 A12 mengenai Operation Security. Selanjutnya di sini berlanjut pada soal nomor 3, yaitu jelaskan kepada Bright, yaitu eksekutif auditornya selaku auditor proses evaluasi, desain kontrol, efektivitas operasionalnya. Nah, sebenarnya di sini evaluasi desain kontrol efektif operasionalnya ini dinilai sebelum itu kita bisa lihat dulu nih, terdapat dua aspek penting yang dapat atau perlu dinilai dalam tahapan audit sistem informasi, mengacu pada tingkat pengaruhnya untuk laporan keuangan. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu desain kontrol, desain efektivitas, dan efektivitas operasional kontrol atau kontrol operating efficiency. Effectiveness. Nah, di sini untuk prosesnya terbagi untuk evaluasi desain kontrol terbagi menjadi 5, yaitu ada identifikasi kontrol terkait, analisa tujuan kontrol, dokumentasi dan review, kemudian desain dan evaluasi kecukupan. Selanjutnya untuk proses evaluasi efektivitas operasional terdapat 6 poin proses, yaitu 4 poin proses, yaitu penilaian implementasi, uji kepatuhan, frekuensi dan konsistensi seperti apa, serta dokumentasi hasil evaluasi. Nah, di sini untuk soal nomor 3, ilustrasi pada precision system, dapat lihat bahwa prosesnya di sini sistem batch akuntansi, evaluasi desainnya yaitu kontrol dijalankan otomatis tiap malam. Evaluasi operasionalnya diuji apakah sistem memang proses transaksi dan mengeluarkan output sesuai waktu. Kemudian untuk proses selanjutnya adalah pengelolaan lisensi siklus. Nah, di sini evaluasi desainnya, desain kontrol untuk membatasi penggunaan lisensi, yang dimana evaluasinya berupa diuji apakah sistem mencatat pelanggaran lisensi dan menolak akses berlebih. Dan yang terakhir adalah integrasi data Minoxi Stream, di mana evaluasi desainnya adalah kontrol enkripsi dan verifikasi perbulan, serta di evaluasi operasionalnya diuji dengan memeriksa hash file dan waktu sinkronisasi.
rekomendasi kepada auditor yaitu meninjau dan memastikan contribution mengacu pada risiko dan tetap memenuhi prinsip CIA. Kemudian pengujian aktual dan menilai pelaksanaan kontrol sebagai evaluasi operasional. Dokumentasi hasil evaluasi sebagai acuan untuk manajemen dalam integrated audit report. Dan yang terakhir adalah melalui pendekatan berbasis risiko dan kerangka internasional ISO 27001 dan COVID-5, hal ini akan mendukung pengelolaan PI dan kemampuan keuangan yang berkelanjutan dan acuan rekomendasi ke depannya. Nah, untuk soal nomor 4 sendiri, di sini identifikasi proses yang menurut Anda harus dimasukkan dan evaluasi desain konten dan efektivitas operasional. Nah, ini dilihat dari nilai-nilai risiko yang tinggi dan mengacu pada prioritas atau rentan terhadap ancaman dan dampaknya tinggi. Nah, di sini prosesnya yaitu adalah pengelolaan sistem akuntansi. Fokus evaluasi desain kontrolnya yaitu autentikasi dan otorisasi penggunaan A9 akses kontrol, kemudian integritas proses batch, yang dimana fokus evaluasi efektivitas operasional berupa pengujian keberhasilan proses batch harian dan validasi output. Selanjutnya proses batch processing transaksi keuangan. Fokus evaluasi desain kontrol yaitu penjadwalan otomatis dan kontrol fallback bila gagal. Nah, fokus evaluasi efektivitas operasionalnya apakah batch berjalan sesuai waktu dan menunjukkan tidak error yang terabaikan. Selanjutnya adalah integrasi dari validasi data Linux stream. Nah, validasi file penjualan dan mekanisme enkripsi saat pengiriman. Selanjutnya fokus evaluasinya adalah pengujian hash dan cek sum file yang diterima setiap bulan dan pencatatan error. Selanjutnya proses sistem manajemen lisensi situs yang dimana fokus evaluasi desain kontrolnya, mekanisme batas lisensi, autentikasi API. Dan yang terakhir, kemudian fokus evaluasi efektivitas operasionalnya adalah uji sampel, aktivitas konsumen, dan sistem penolakan terhadap akses berlebih. Kemudian pengelolaan kontrak support dan upgrade. Fokus evaluasi desain kontrolnya, sistem kontrol masa berlaku kontrak, dan hak upgrade otomatis. Fokus evaluasi efektivitas operasionalnya itu evaluasi apakah hak upgrade aktif secara otomatis dan kontrak support tidak melebihi durasi. Dan selanjutnya proses sistem penjualan web dan call center, firewall dan WAF untuk memproteksi DDoS, yang dimana fokus evaluasinya adalah peninjauan log akses, traffic anomali, dan insiden serangan yang tercatat. Nah, untuk soal nomor 5, susun statement of applicability SOA pada Zio System sesuai dengan informasi yang Anda dapatkan. Gunakan klausul annex A ISO 27001 tahun 2022. Di sini statement of applicability SOA adalah dokumen wajib dalam implementasi ISO 27001 yang mencantumkan kontrol keamanan yang relevan yang diambil dari annex A, kemudian juga kontrol keamanan yang konsisten diadopsi, justifikasi terhadap keputusan kontrol keamanan. Nah, tujuan SOA ini sebenarnya memastikan adalah kontrol keamanan yang diimplementasi relevan terhadap risiko teknologi dan informasi yang mempertimbangkan konteks bisnis, teknologi, dan organisasi. Pada kasus Zion sendiri, SOA berikut disusun berdasarkan proses krisis yang telah diidentifikasi pada soal 2-5, kemudian infrastruktur dan aplikasi yang mendukung pelaporan keuangan, serta kerangka kerja kontrol internal KOSO COVID-5, serta regulasi eksternal SOX dan tata kelola data dari pihak ketiga. Nah, di sini dapat dilihat dari statement of applicability dari Zio System, yang dimana di sini dapat dilihat secara detail. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, pentingnya implementasi audit ini. Zio System harus memastikan bahwa seluruh sistem yang mendukung pelaporan keuangan telah melalui audit PI yang menyeluruh. Audit ini bertujuan untuk memastikan integritas, kerahasiaan, dan kesediaan data yang digunakan dalam penyusunan pelaporan keuangan. Selanjutnya, evaluasi infrastruktur dan aplikasi yang kritis. Infrastruktur dan aplikasi yang berfungsi sebagai inti dari sistem pelaporan keuangan seperti server, Linux untuk akuntansi, serta sistem manajemen lisensi dan stream untuk distribusi software. Perlu mendapatkan perhatian khusus dalam evaluasi risiko. Selanjutnya adalah desain kontrol dan efektivitas operasional. Proses evaluasi desain kontrol efektivitas operasional harus mencakup pengujian sistem kontrol yang sudah ada, sistem autentikasi akses, pengelolaan data transaksi, dan perlindungan terhadap potensi ancaman internal seperti DDoS.
Selanjutnya, kepatuhan terhadap standar internasional dengan mengadopsi framework internasional seperti ISO 27001 dan COVID-5, serta mematuhi regulasi Surveillance of Play Act yang dimana Zero System menunjukkan komitmen untuk menjaga sistem BI yang mendukung pelaporan keuangan yang ada. Perbaikan dan peningkatan keberlanjutan proses audit yang terencana dengan baik harus diikuti dengan tindak lanjut dan peningkatan keberlanjutan. Sekian dari saya, kurang lebih maaf apabila ada jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.